Sebelumnya, perkenalkan, saya Teguh Priyono, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Di sini saya akan berperan sebagai coach dan saya ditemani oleh rekan saya, Bu Duryanti dari SDN 1 Tanakerta. Beliau juga CGP Angkatan 9 dan akan berperan sebagai coach. Di sore hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Nah, langsung saja Ibu Yanti, kita mulai. Siap, Pak. Oke, Bu. Selamat siang Bu Yanti, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Teguh, Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Pak Teguh sendiri? Alhamdulillah Bu, baik juga. Alhamdulillah. Nampaknya Bu Yanti habis mengajar ya dari kelas ya Bu? Iya, saya baru selesai mengajar. Persis, ini saya baru keluar. Anak-anak memang pulangnya jam 10.30 Pak. Oh begitu ya Bu. Gimana Bu di kelas anak-anaknya Bu? Apakah semua bergembira ketika belajar di kelas Bu? Alhamdulillah semuanya bergembira Pak. Saking bergembiranya kadang-kadang membuat kelas itu kurang kondusif. Oh, Iya Pak. oh begitu ya Bu. Kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan Ibu? Tiba-tiba kok Bu Yanti pengen ketemu dengan saya? Pasti ada sesuatu nih Bu. Iya betul Pak. Jadi saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Teguh tentang murid-murid saya itu yang belum bisa tertib Pak di kelas. Oh begitu ya Bu. Jadi pada siang hari ini kita Bu Yanti ingin mengobrol dengan saya perihal tentang anak-anak yang belum bisa tertib di kelas ya Bu. Bukan begitu Bu Yanti? Iya, iya betul. Oke, apa nih yang Bu Yanti harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan ini, tentunya saya bisa mendapatkan solusi atau strategi agar anak-anak itu di kelas bisa menjadi lebih tertib. Oke. Coba Bu Yanti deskripsikan anak-anak yang kurang tertib itu yang seperti apa Bu? Jadi di kelas saya itu ya Pak, setiap hari itu ada saja anak yang bertengkar. Entah yang berebut mainan, saling mengolok, ujung-ujungnya pasti menangis. Dan mereka juga tidak segan untuk saling memukul, sambil menendang, menonjok gitu Pak. Dan mereka belum bisa menjaga kebersihan kelas. Jadi masih suka membuang sampah sembarangan di kelas. Bahkan di laci-laci itu sering sekali saya temukan sampah. Jadi belum bisa bersih kelasnya Pak. Oh, jadi memang masih belum dapat tertib ya Bu ya. Iya, Lalu betul. menurut Bu Yanti, anak yang dikategorikan anak yang sudah tertib itu yang bagaimana Bu? Ya, tentunya anak yang sikapnya sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Jadi di keyakinan itu kan ada saling menyayangi, saling menghormati, menghargai, mencintai lingkungan. Harapannya kan anak-anak itu bisa saling rukun begitu. Jadi bermain bersama, lalu mampu menjaga kebersihan sehingga kelas menjadi lebih bersih dan rapi begitu. Oh, begitu ya Bu. Iya, Jika Pak. anak yang tertib dan sesuai dengan harapan Bu Duryanti itu kita anggaplah dapat nilai 10 ya Bu. Untuk sekarang ini anak-anak di kelas Ibu itu jika dilevelkan itu dapat nilai berapa Bu? Jika dari skala 1 sampai 10 Bu. Mungkin masih level 6, Pak. Oh, masih level 6 ya Bu ya. Berarti masih perlu ditingkatkan ya Bu ya. Iya, betul, Pak. Terus apa nih kekuatan yang dimiliki Bu Yanti supaya anak-anak bisa mencapai level ke-10 itu Bu? Kekuatan yang saya miliki tentunya dengan mencari berbagai strategi dan berusaha untuk bisa merubah anak-anak menjadi lebih baik dan tertib. Jika strategi satu gagal, maka saya akan mencoba untuk mencari strategi yang lain sampai benar-benar berhasil. Oh, berarti Bu Duryanti sudah menyiapkan berbagai plan ya Bu, dari plan A, B sampai C Bu ya, sehingga dapat strategi yang Iya. banyak. Lalu apa nih? Pasti ada hambatan ya Bu ya. Hambatan yang dialami Bu Yanti untuk mencapai tujuan Ibu itu apa itu?
Oh iya, hambatannya yaitu saya kan sudah pernah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan segitiga restitusi di kelas. Tapi di mana itu saya melakukan pendekatan kepada anak agar mereka itu mampu menyadari kesalahan apa yang telah mereka perbuat dan dapat mempertanggungjawabkannya. Tapi ternyata anak-anak kelas 1 itu belum bisa menyadari apa kesalahannya. Jadi mereka menganggap bahwa mereka betul, benar. Jadi masih belum bisa apa namanya? Benar-benar kondusif dan tertib gitu, Pak. Oh, jadi anak-anak di kelasnya Bu Yanti itu masih belum sadar Bu ya bahwa itu hal-hal yang kurang baik Iya, Bu ya. Jadi apa nih Bu betul. solusi untuk mengatasi hal itu Bu? Nah, ini dia yang mau saya cari ya. Mm-mm. Sepertinya mungkin saya akan berkomunikasi dengan wali murid apa ya, bahkan sebenarnya anak-anak yang melakukan yang sering bertengkar itu sebenarnya anak-anak itu juga, dia tidak semuanya begitu. Mungkin saya akan Oh, mengundang orang tua anak tersebut untuk mengkomunikasikan anak-anak agar bisa didampingi lebih atau diberikan apa ya, mungkin contoh juga ya. Jadi bukan hanya saya yang di sekolah memberi contoh dan nasihat, tapi harapannya orang tua di rumah juga bisa memberikan teladan dan ikut mm-mm. membantu menasehati begitu. Lalu yang kedua mungkin kalau selama ini saya kan menggunakan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi kan belum berhasil. Mungkin Iya. saya akan mencoba untuk posisi pemantau, Pak. Oh, jadi eh, solusi dari Bu Yanti tadi itu memanggil wali murid ya Bu ya untuk berkomunikasi Hmm. perihal keadaan anak-anak di kelas yang masih belum bisa tertib, kemudian juga memberikan contoh-contoh kepada anak-anak. Tadi Bu Yanti juga berkata tentang pemantau Bu. Itu seperti apa itu pemantau Bu? Jadi pemantau itu jadi ada konsekuensi yang harus mereka bayar jika melakukan kesalahan. Misalnya saat mereka bertengkar karena Mm-mm. berebut mainan, maka konsekuensinya mainan itu akan saya sita untuk beberapa waktu. Misalkan nanti akan saya kembalikan lagi saat jam pulang sekolah. Jika mereka buang sampah sembarangan, berarti mereka konsekuensinya harus memungut sampah itu dan memasukkannya ke dalam tempat sampah begitu. Oh, begitu ya Bu. Berarti ada nih prioritasnya Bu ya. Mungkin anak-anak yang harus lebih dikendalikan lagi di kelas Bu. Ya prioritasnya mungkin untuk anak laki-laki Pak, mereka kadang yang lebih susah diatur. Tapi kalau untuk anak perempuan lebih mudah sih, mereka sudah lumayan tertib. Eh, bagus Bu. Lalu apa nih Bu? Ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Yanti Bu. Ukuran keberhasilannya tentunya jika murid-murid saya bisa menaati keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu dengan Mm-mm. tadi berarti saling menyayangi ya, saling rukun dengan teman, bisa bermain bersama, lalu mereka dapat menjaga kebersihan kelas begitu, Pak. Oh, begitu ya Bu. Apa nih Hmm. komitmen yang dilakukan oleh Bu Yanti supaya rencana aksi Ibu itu dapat berjalan dengan baik Bu? Komitmen saya jika saya akan selalu menggunakan cara tersebut. Bukan Hmm, hanya sehari, 2 hari, lalu tidak saya lakukan lagi, tetapi saya akan terus melakukan menggunakan cara tersebut agar anak-anak bisa benar-benar berubah, mm-mm. berubah menjadi lebih baik. Begitu, Pak. Oke, bagus Bu. Lalu sekarang siapa nih dan apa yang dapat membantu Ibu Yanti untuk menjaga komitmen itu Bu? Mungkin yang dapat membantu saya adalah guru mata pelajaran ya. Mungkin kan ada guru PAI dan guru PCLK. Nanti saya Mm-mm. diskusi berkolaborasi dengan mereka Ya. mengatakan bahwa saya ini punya rencana seperti ini. Harapannya mereka juga dapat menerapkan apa yang saya rencanakan, yaitu dengan menjadi pemantau dan bisa menghubungi orang tua apabila memang perlu begitu. Jika ternyata anak memang susah untuk diajak tertib. Jadi kita sama-sama
agar mereka bisa menerapkan apa yang menjadi rencana saya. Jadi Bu Yanti ingin ada kolaborasi ya Bu antar guru di sekolah ya Bu ya, supaya tujuan Ibu itu terwujud ya Bu. Lalu kapan Ibu Bu Yanti mau memulai rencana itu Bu? Ya, betul. Secepatnya Pak, mungkin mulai besok. Oh begitu ya Bu. Jadi kalau boleh saya rangkum nih Bu, dari obrolan kita hari ini, Bu Yanti itu hari ini ada hambatan tentang kondisi anak di kelas Bu Yanti yang belum bisa tertib ya Bu. Banyak anak yang suka berkelahi, berebut mainan, kemudian suka membuang sampah sembarangan. Lalu tadi juga Bu Yanti sudah menemukan ide-ide baru untuk mengatasi masalah dari Bu Yanti sendiri. Masalah yang dihadapinya Bu Yanti, kemudian Bu Yanti juga menemukan solusinya sendiri. Lalu apa sih Bu yang Bu Yanti dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu? Ya, yang saya dapatkan dari diskusi kita hari ini, dengan Pak Teguh memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan sehingga berhasil membuat saya punya ide atau rencana agar anak-anak itu lebih bisa menjadi tertib, begitu Pak. Oh, bagus ya Bu. Bagaimana nih Bu perasaannya Bu setelah kita diskusi hari ini Bu? Perasaan saya tentunya senang, terus plong begitu. Saya sudah mempunyai rencana baru, harapannya rencana itu nanti berhasil dan anak-anak bisa menjadi lebih tertib, rukun, dan mencintai kebersihan lingkungan. Alhamdulillah ya Bu. Semoga rencana dari Bu Yanti dapat berjalan dengan lancar. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bu pertemuan kita hari ini ya Bu. Semoga pembelajaran di kelas Bu Yanti dapat kondusif ke depannya. Anak-anak menjadi lebih tertib, mudah diarahkan ke hal-hal yang positif. Semoga apa yang sudah Bu Yanti harapkan dan akan terwujud dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian saya ingin tahu nih Bu, nanti ke depannya itu bagaimana hasil dari rencana Ibu. Nanti kita boleh nggak Bu ketemu lagi Bu? Boleh sekali Pak, siap. Nanti kalau sudah ada hasil yang positif, nanti saya hubungi Pak Teguh lagi ya. Oke, berarti kita untuk minggu depan bisa ketemu ya Bu? Siap, bisa Pak. Oke, sampai jumpa lagi Bu Yanti. Sampai jumpa Pak Teguh, terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan. Ibu sama-sama. Oke, lanjut. Saya langsung ke refleksi Pak Teguh. Nggih, boleh. Ya. Jadi setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Teguh, perasaan saya senang dan dapat menemukan solusi atas apa yang menjadi masalah saya di kelas. Pak Teguh sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, sehingga dapat menggali saya untuk mencari solusi dengan masalah yang saya hadapi. Pak Teguh juga menggunakan rasa, seperti mendengarkan dengan seksama, ikut merasakan yang saya rasakan, mencatat hal-hal penting dari jawaban saya, dan menyimpulkannya, memperhatikan dengan penuh juga. Jadi saya merasa nyaman sekali. Begitu Pak Teguh. Oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Sami-sami.